warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nabila Nur Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk mempelajari mata pelajaran PAI, yang mana materi yang akan kakak bahas itu mengenai akhlak terpuji, Husnuzon, roja, dan taubat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita bahas materi tentang akhlak terpuji ini sama-sama ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu husnuzon, roja, dan taubat? Nah, kakak kasih tahu ya. Husnuzon itu berarti berprasangka baik. Berprasangka baik ini itu bisa kepada Allah, bisa kepada sesama, bisa kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu roja. Roja ini merupakan pengharapan atau perasaan menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ridho, rahmat, pertolongan, ketentraman, maupun kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian taubat. Apa itu taubat? Taubat itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa atau kesalahan yang telah diperbuat. Atau bisa juga taubat itu merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah seseorang lakukan. Kita bahas mengenai husnuzon lebih lanjut. Nah, husnuzon ini itu artinya berprasangka baik. Nah, di ujung kata husnuzon itu terdapat kata zon yang artinya ragu. Jadi husnuzon ini itu hanya bersifat dugaan, yang mana dugaan tersebut bisa saja salah dan bisa saja benar. Ada 3 bentuk husnuzon. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah, yang kedua husnuzon kepada sesama, dan yang ketiga itu husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada Allah itu artinya berprasangka baik kepada Allah, yang mana ini hukumnya wajib karena bisa menjadikan seseorang lebih tawadu dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu husnuzon kepada sesama. Itu artinya kita harus berprasangka baik kepada sesama. Jangan berburuk sangka, apalagi hanya mendengar dari orang lain tanpa ada bukti yang nyata. Karena ketika kita berburuk sangka, itu akan mendatangkan fitnah dan kekejaman. Dalam Al-Quran saja berburuk sangka itu diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemudian husnuzon kepada diri sendiri. Itu artinya kita harus memiliki penilaian yang baik terhadap diri kita sendiri. Namun jika diri kita memang belum baik, maka kita harus berprasangka bahwa kita mampu, kita bisa untuk memperbaiki sikap kita yang belum baik. Tidak sedikit orang yang memiliki prasangka yang buruk terhadap dirinya sendiri, seperti menyalahkan dirinya sendiri, atau merasa dirinya tidak mampu, dan pesimis. Padahal dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, itu telah dilarang untuk mencela diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hikmah dan keutamaan dari husnuzon yang pertama yaitu bisa mendatangkan ketentraman lahir dan batin. Kemudian yang kedua itu memiliki sifat yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Lalu yang ketiga senantiasa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Kemudian menjauhkan diri dari keluh kesah, iri dengki, dendam, fitnah, dan mengadu domba. Lalu roja. Roja itu menurut bahasa berasal dari kata roja yarjui rojan yang artinya mengharapkan atau pengharapan. Sedangkan menurut istilah, roja ini berarti mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, rahmat, pertolongan, keutamaan, dan kebaikan dunia dan akhirat. Harapan yang kita nantikan ini hendaknya kita barengi dengan ikhtiar, dengan doa, dan tawakal. Roja ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sikap optimis. Seperti dalam Quran Surat Yusuf ayat 87. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Orang yang optimis itu orang yang percaya pada dirinya sendiri dengan meninggalkan rasa takut dan ragu. Kemudian ciri-ciri roja yang kedua yaitu sikap dinamis. Sikap yang terus berkembang, bekerja keras, berpikir cerdas, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Orang yang memiliki sikap dinamis itu orang yang tidak berpangku tangan. Dia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Terdapat beberapa cara agar kita dapat membiasakan diri untuk bersikap roja. Yang pertama yaitu selalu berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Kemudian yang kedua, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesuksesan dalam berbagai urusan dan mendapat ridhonya. Lalu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu marhaba atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai keadaan dan kondisi. Serta yakin bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada beberapa hikmah dan keutamaan jika kita memiliki sikap roja. Yang pertama yaitu kita akan selalu bersikap optimis. Kemudian hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Lalu kita akan merasa tenang dan aman. Sikap roja juga dapat menjauhkan seseorang dari iri dengki, hasad, dan sombong kepada orang lain. Dapat membuat seseorang mengharapkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mudah putus asa. Kemudian kita dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Akhlak terpuji yang selanjutnya yaitu adalah tobat. Apa itu tobat?
Tobat menurut bahasa itu artinya kembali, sedangkan menurut istilah, tobat itu adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan. Tobat juga berarti pengakuan atas kesalahan serta pernyataan menyesal atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Mengapa manusia itu harus bertaubat? Jawabannya itu karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan berakibat buruk bagi pelakunya. Makanya tobat itu wajib atau harus dilakukan minimal 1 kali seumur hidup. Ternyata tobat yang kita lakukan itu tidak bisa diterima begitu saja. Terdapat syarat-syarat yang harus kita penuhi agar tobat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama nih, yaitu dilakukan seketika itu juga. Maksudnya, ketika kita sadar nih kita melakukan perbuatan yang dosa, ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, maka di saat itu juga kita bertaubat. Kemudian syarat yang kedua yaitu menyelesaikan hak orang lain. Misalnya hutang. Nah, ketika kita memiliki hutang dengan orang lain, maka selesaikanlah atau lunasilah sesegera mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu taubatan nasuha. Artinya, kita harus benar-benar mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Syarat yang selanjutnya yaitu mengakui dan menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syarat yang terakhir yaitu mengganti kesalahan dengan kebaikan. Teman-teman, ternyata ada beberapa ibadah yang kita lakukan itu bisa untuk menggugurkan dosa kita. Seperti wudhu, sholat fardu, sholat Jumat, sholat tarawih, kemudian ibadah haji dan umroh, lalu tasbih, tahmid, sujud, takbir setelah sholat, kemudian bersedekah, mendoakan orang tua, puasa Ramadan, lalu sadar dari penderitaan. Itu beberapa ibadah yang mungkin bisa untuk menggugurkan dosa kita. Terdapat beberapa hikmah dan keutamaan dari taubat ini. Yang pertama yaitu menimbulkan sikap kehati-hatian. Kita akan lebih berhati-hati lagi dalam berbuat. Kemudian tidak mudah gegabah. Kemudian tidak mudah melakukan kesalahan lagi. Karena kita sudah sadar, kita sudah melakukan pengakuan bahwa yang kita lakukan kemarin itu salah atau dosa. Kemudian hidupnya akan penuh dengan optimisme, lalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah bertaubat itu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersih jiwanya dari dosa dan sikap buruk, karena dia sudah melakukan pengakuan atau memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka dari itu, jiwanya akan bersih dari dosa-dosa dan sifat-sifat yang buruk. Kemudian terhindar dari azab. Kemudian terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan mengenai akhlak terpuji, husnuzon, roja, dan taubat. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, itu kita sebagai seorang muslim harus menerapkan dan membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, roja, dan taubat. Karena akhlak terpuji itu akan memberi dampak positif baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Semoga pembelajaran kita kali ini itu dapat memberikan kita manfaat, membuat akhlak kita lebih baik, dan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.